Masih oke. Ya, dagingnya bisa lebih empuk lagi sedikit. Potongan-potongannya sih. Kalau saya menyayangkan kentangnya lebih besar daripada dagingnya. Tapi it's fine, nggak ada masalah. Cuman alangkah baiknya dagingnya lebih banyak daripada kentangnya. Berada di sini itu adalah cita-cita aku banget. Aku senang masak dan aku pengen banget ikut kompetisi terbesar di Indonesia dan alhamdulillahnya aku bisa ada di sini. Makasih ya Allah. Perasaan aku hari ini campur aduk banget, tapi aku senang banget karena for the first time ever masakan aku akan dimakan sama Chef Juna, Chef Arnold, dan Chef Renata. Itu kayak dream come true aku banget. Karena ini signature dish aku yakin banget Chef Juna, Chef Arnold, Chef Renata suka sama masakan aku. Silakan masuk. Pergi ke pasar ketemu Nyonya. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Halo Chef. Halo, namanya siapa? Nama saya Onil. Onil. Onil Nazra. Asli mana? Saya dari Padang Chef. Padang. Padang. Masak apa hari ini, Onil? Saya masak soto Betawi kuah dan oseng. Kuah dan oseng. Ya, kuah dan Tak. oseng. Umur berapa Unil? 26 tahun Chef. 26. Sudah kerja? Udah ada kerjaan. Kerja apa sekarang? Saya pegawai swasta, terus ada sampingan juga sebagai content management, terus aku juga freelance MUA. Oke. MUA, oke. Iya. Oke, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, Chef. Kenapa ikut MasterChef, Onil? Saya pengen banget bisa menginfluence orang-orang chef, jadi bisa berkontribusi di bidang kuliner, terus bisa menginfluence orang-orang biar pada yang tadinya nggak mau masak jadi mau, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak jago jadi jago gitu, Chef. Pengen banget deh, pokoknya aku sih terinspirasi banget dari Chef Devina. Saya nonton banget Chef, MasterChef Indonesia ini. Pengen banget ada di sini. Unreal banget di depan chef semua, ya Allah. Jadi masak itu hobi ya? Iya, Chef. Udah berapa lama suka masak? Aku masak udah dari SMP, Chef. Diajarin mama dulu. Mama kan sering banget masak di rumah. Terus sering banget bilang kalau kamu tuh jadi anak perempuan harus bisa masak, bla 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 gitu. Jadi saya harus bisa masak, terus diajarin Chef sama mama saya. Sampai akhirnya saya ya suka nyoba-nyoba sendiri, lihat-lihat tutorial di YouTube. Terus masakan saya tuh banyak yang suka gitu, Chef. Teman-teman, saudara-saudara. Jadi saya didorong sama mereka, udah lo ikut aja sih MasterChef Indonesia, kenapa nggak coba? Masakan lo tuh enak tahu gitu-gitu. Ya begitulah Chef, saya pede lah dengan masakan saya insya Allah. Semoga Chef suka ya. 2 menit lagi. Ini Chef. Terus hobinya selain masak apa aja? Hobinya traveling Chef. Traveling biasa kemana aja? Di Indonesia atau? Iya di Indonesia, terus kemarin aku baru coba ke Turki, jalan-jalan. Terus biasanya kalau di Indonesia tuh aku senang ke alam-alam gitu Chef, kayak naik gunung, tuh aku senang banget. Tinggal 30 detik. Iya Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan stop. Masak apa tadi? Masak soto Betawi, oseng, dan kuah. Jadi 2 dish. Soto Betawi, oseng. Dan kuah. Oke. Iya. Betawi two ways. Yes. Padahal ujungnya sama-sama aja karena supnya satu kan? Iya, tapi kan kalau yang oseng kan pakai minyak samin lagi, pakai kecap. Terus masakan kamu jago masakan Indonesia? Iya, karena diajarin mama kan masakan Indonesia. Kebetulan mama emang kuat banget di masakan yang berbumbu-bumbu gitu, Chef. Masakan Indonesia favorit kamu apa? Masakan Minang, karena saya orang Minang, saya suka masakan Minang. Saya suka rendang, suka banget sama rendang.
Kamu makan ke rumah makan Padang. Cuma boleh ambil lauk 3. Ayam bakar, terus aku suka gulai tunjang sama dendeng batoko. Enak kan, Chef? Ini yang oseng, ini yang... Kuah. Wah, tapi kuahnya tetap satu. Iya. Di oseng pakai? Pakai minyak samin, pakai sos tiram, kecap, bawang merah lagi, tambahin bawang merah lagi. Soto Betawi. Sambalnya mana? Sambelnya udah bikin, Chef, nggak sempet tadi. Kamu mau bikin sambal? Nggak sempet, Chef. Kenapa gitu? Iya, habis tadi udah bikin acar, bikin emping, terus tadi nyoba ngosengnya di 10 menit terakhir juga, Chef. Enak kan, Chef? Emang makan kuah-kuahan Indonesia gitu kalau misalnya nggak pakai sambal gitu enak? Iya, kurang sih, Chef. Nanti di next-nya aku pakai sambal deh, Chef, biar Chef Arnold makannya lebih lahap lagi. Kecewa sih. Enak kan? Kecewa. Ini kan gurih, banyak rasa. Terus nggak ada sambal itu. Halo, Chef. Halo. Cantik banget sih, Chef. Thank you. Oh Nil, soto Betawi. Kamu bikin 2 oseng dengan kuah ya. Satu-satu ya. Untuk yang kuah itu masih oke. Ya, dagingnya bisa lebih empuk lagi sedikit. Potongan-potongannya sih. Kalau saya menyayangkan kentangnya lebih besar daripada dagingnya. Tapi it's fine, nggak ada masalah. Cuman alangkah baiknya dagingnya lebih banyak daripada kentangnya. Nah, yang oseng ini nih. Yang oseng ini yang masalah. Karena gurihnya hilang, asinnya hilang, saya dapatnya manis saja. Adjustment-nya itu kamu mesti benar-benar diperhatikan, ya bumbu-bumbunya pada saat menumis di taste lagi, gurihnya udah mulai hilang nih. Manis aja dapatnya. Oke Onil, kalau misalnya kamu bikin yang oseng dan juga kuah, benar-benar bedain. Jangan cuma 2 piring, 1 daging dioseng, 1 daging yang dari kuah. Kalau yang kuah kamu sajikan seperti kuah langsung. Ya, soto Betawi gitu kan. Yang oseng mungkin ya bisa dipisah kuahnya dan lain-lain. Ini kan toh ya, kuahnya sama base-nya, ya. Dagingnya semua bumbunya pun juga sama, kecuali dari ya bumbu osengannya saja. Ya. Sambal penting, jeruk juga. Apalagi ini soto Betawi kamu ini sangat berempah, bumbu, dan juga berminyak yang greasy seperti itu, yang heavy gitu ya. Oke? Ini bumbunya sebenarnya enak. Racikan bumbunya ya, bumbu halusnya itu sebenarnya udah dapet, flavornya udah ada. Di sini hanya untuk yang kuah, ya setuju di kuahnya itu berasa sangat berlemak. Tapi justru dagingnya yang lumayan very lean. Jadi pemilihan dagingnya mungkin kamu bisa pilih yang lebih ada the fibers, muscles gitu. Jadi dia nggak dry. Untuk yang oseng sebenarnya juga taste-nya untuk ukuran oseng itu kamu harus pakai api besar dan benar-benar oseng. Kalau perlu kamu pakai wok, api besar. Dia benar-benar panas, kamu oseng beneran. Karena di menu oseng itu ditambahkan kecap karena dia ada caramelize dari situ. Nah di sini dagingnya itu masih seperti daging yang ditumis pelan-pelan, nggak ada rasa char, nggak ada rasa osengnya itu. Tapi bumbunya oke kok. Bisa langsung maju ke depan. Ya, ini soto Betawi ya. Saya lagi baik hati deh, si osengnya itu saya nggak pusingin ya. Karena saya mau nilai yang soto Betawi by itself. Pun kamu juga masih banyak miss. Saya rasa ini kalau dieksekusi dengan baik, soto Betawi masih bisa dinikmati, masih bisa dihidangkan dengan nasi dengan baik, dengan kecap, dengan acar, dengan sambelnya. So,
saya is a hard yes. Dengan susah payah saya mengeluarkan kata yes. Ya. Oke, O'Neil. No, it is. Ya. Saya sangat jujur orangnya. Jadi Ya. untuk hal-hal seperti ini saya nggak akan kasih kamu mudah kalau yes, yes, artinya bagus. No, this is a very hard yes. Untuk saya sih simple sih, yang penting basic bumbu-bumbunya gitu ya. Kamu mungkin terlalu banyak konsep dengan dua yang kamu sajikan toh ya. Ujung-ujungnya sama. Paham? Ya. Untung bumbunya pun juga masih mantap, masih ini saya bisa appreciate juga. Daripada bikin yang oseng, nasi, sambal yang komplit itu kan orang pada happy. Ya. Oke, saya jadi it's a yes. Yay, Saya. thank you chef. Jadi bikin hidangan sampai masak, sampai plating itu harus dipikirkan dengan juga time management, oke? Makasih chef, makasih chef. Silakan dipakai. Dari chef Renata apa? Aku belum denger. Well, nggak terlalu matter yang saya bilang apa, kamu sudah mendapatkan 2 yes. Tapi kalau kamu tetap mau dengar dari saya, it's a no. Oke, silakan dipakai apelnya. Which is fine. Oh my god, makasih Kamu chef. udah makasih. dapat kesempatan. Chef, makasih. Good luck di bootcamp. Good luck. Makasih chef. Aku seneng banget akhirnya aku dapat ini, usaha aku nggak sia-sia, perjuangan aku nggak sia-sia sampai detik ini. Aku akan memperjuangkan apron ini sampai detik darah penghabisan.